Shalom Bapak Ibu, Shalom. saudara-saudari terkasih yang saya hormati. Ya, izinkan saya siang hari ini bersama istri berbagi tentang pengalaman kami ya menghadapi tantangan dan rintangan yang begitu banyak khususnya di dalam pernikahan. Siang hari ini saya secara pribadi bersama istri juga sampai hari ini masih belajar ya. Jadi keluarga kami atau pernikahan kami juga belum sempurna. Tapi kami mau ambil tindakan, kami mau ambil sikap hati seorang murid yang masih tetap mau belajar. Jadi di sini ada begitu banyak mentor-mentor kami ya. Salah satu teladan yang menghidupi, terima kasih ya Pak Simon Yonatan dan Ibu Mul ya. Karena beliau juga yang membimbing kami. Dan ada begitu banyak juga bapak-bapak dan ibu rohani yang terus mengarahkan kami. Ya, hari-hari ini kami dipercayakan pelayanan di dalam pernikahan. Saya bisa memperkenalkan keluarga kecil kami ya. Bilangnya keluarga kecil tapi anak kami besar-besar. Ya, karena bapaknya besar ya. Saya Yongki Wijaya, ini istri saya Sisilia Karulusa. Ya, anak pertama kami namanya Abigail, anak kedua namanya Annabel. Anak ketiga namanya Erengan, ya. Ini keluarga kecil kami, ya. Kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah hari-hari ini ya kami diingatkan kembali. Sungguh pernikahan kami sebelum ada Yesus di tengah-tengah pernikahan kami horor. Ya, kenapa saya bilang horor? Karena menikah dengan pribadi ini sungguh menyeramkan buat saya. Kelihatannya mukanya seperti malaikat. Dulu ya, hatinya waduh ngeri. Iya, sama ya Bapak Ibu di tempat ini teman-teman. Saya juga gak nyangka ya punya suami model kayak gini. Jadi dulu waktu kita jalin hubungan, waduh kata-katanya manis, indah didengar. Bahkan katanya gunung akan kudaki, langit akan kuseberangi. Begitu udah married, naik gunungnya sendiri gitu katanya. Saya suruh berenang sendiri, saya suruh naik gunung sendiri ya Bapak Ibu ya. Tapi bersyukur ya karena Tuhan ya yang mengubahkan pernikahan kami ya. Nah, mengapa orang menikah nih Bapak Ibu? Ya, banyak orang tujuan punya menikah itu ada tujuan yang macam-macam. Dulu saya waktu menikah, tujuan saya menikah adalah saya berharap punya ekspektasi buat pasangan saya. Dia akan jadi imam, dia akan ngayomin saya, dia akan membimbing saya, dia jadi keluarga yang bahagia lah gitu loh. Itu ekspektasi saya, itu harapan saya Bapak Ibu. Tapi ternyata ketika saya masuk ke dalam namanya dunia pernikahan, wah banyak ternyatanya Bapak Ibu. Dari melek mata sampai tutup mata, maksudnya dari bangun sampai tidur, ngelihat model kayak begini, waduh syok Bapak Ibu. Ternyata tidak seindah warna aslinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari perkataannya ya kan. Dulu waktu tadi saya bilang waktu sebelum married manis ya indah didengar. Begitu married, waduh diktator. Bahkan seringkali ya ketika kami konflik itu dia suruh saya pergi dari rumah. Keluar dari rumah karena dia merasa dia penguasa tunggal di dalam rumah gitu. Jadi saya disuruh pergi. Ya karena kan kamu cuma numpang di rumah saya. Nah, ya jadi kata-kata tuh nusuk gitu loh. Nah itu yang dulu seringkali terjadi di dalam pernikahan kami. Jadi nggak ada komunikasi, nggak ada apa ya. Jadi pernikahan itu buat saya waktu itu beda banget ya, gitu loh ternyata gitu loh. Terus saya orang tipe yang rapi ya, teratur ya. Dia tipenya berantakan Bapak Ibu. Ngambil baju bukan dari atas, dari bawah dan ditarik, set. Bisa bayangin kan Bapak Ibu itu baju yang di atas semua blub, terus udah gitu ditinggal sama dia. Nah yang akhirnya beresin siapa? Saya kan lagi. ada kamu. Nah, saya kan bukan pembantu bro, Ya, saya itu rangkep istri lah, bro. rangkep lah. Ya. Jadi dia menganggap saya sebagai asisten rumah tangga yang ngebersihin, ngerapin apa yang sudah dia lakukan. Jadi dia waktu itu tidak memperlakukan saya sebagai pewaris ya kerajaan Allah. Jadi dia nggak memperlakukan sebagai seorang istri, tapi dia merasa dia ada pembantu, ada asisten rumah tangga. Nah, kamu anggap saya apa waktu menikah? Satu kejadian ya
Usia pernikahan kami 25 tahun, usia kami menikah. Hamil anak pertama, usia kandungan kurang lebih 4 atau 5 Waktu itu bulan. kita menikah di usia 25 Ya, tahun. usia 25 tahun menikah. Ya. Orang bingung nanti, Bingung udah kan? 25 tahun kan? Kalau Iya. bingung, bentar lagi 25 tahun maksud saya. Tahun depan. Ya, tahun depan ya. Jadi waktu dia hamil ya di mobil itu dengan kondisi macet jalanan rumah kami di Bekasi harus ke Sudirman, Kebon Siri. Jadi dari Bekasi jalan sampai di kawasan industri itu 1,5 jam Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dia keluar horornya. Dia tidur nyenyak-nyenyak, bangun ya, bangkit, ngamuk dia langsung. Gebrak-gebrak mobil. Kenapa macet? Kenapa baru sampai sini? Bisa nyetir nggak? Kau nggak bisa nyetir, saya yang nyetir. Waduh, saya dimaki-maki. Kayaknya sopir aja nggak pernah dimaki kayak gitu ya Bapak Ibu. Yang ketawa punya pengalaman kayaknya. Waduh, sama ya. Tapi respon saya waktu itu karena saya belum bertobat. Saya nggak marah kayak dia. Saya diam. Saya suami yang nggak pernah nangis. Wis. Tapi hatinya meringis. Saya langsung marah juga. Saya nggak bawa dia ke kantor. Saya parkirin mobil di mana? Di pengadilan negeri. Di Tanah Abang. Hari ini juga saya akan ceraikan kamu. Kamu tunggu di sini. Saya turun. Dia diem langsung. Saya tinggal dia. Saya tinggal, saya ambil ke tata itunya ya, sekretariatnya. Pak, saya mau cerai. Dikasih form. Dek, beneran mau cerai? Ini formnya isi. Ya udah saya isi. Lagi isi, tiba-tiba ada satu petugas yang kemarin itu beberapa minggu yang lalu, saya baru ngambil akte nikah saya baru jadi seminggu yang lalu. Dia lihat saya, ngapain dek? Saya mau ceraiin istri saya. Kan baru ngambil kemarin. Seminggu. Gak apa-apa saya gak tahan, saya dimaki-maki. Harga diri saya diinjek-injek saya bilang. Saya isi, terus dia bilang, yakin dek mau cerai? Iya. Ada biayanya lu dek. Gak apa-apa saya bayar. Paling 100-200 ribu. Biayanya 10 juta lu dek. Hah? 10 juta saya gak ada uang. Saya lipet itu kertas. Saya masukin kantong. Saya balik ke mobil. Saya lihat istri saya udah nangis-nangis. Dia diem, saya juga diem. Gak ada duit sih lu, dalam hati ya. Kalau ada duit gue ceraiin lu. Ya itu. Cara-cara Tuhan yang begitu luar biasa. Saya ngerasanya horor sekali menikah sama pasangan seperti ini. Iya, itu terjadi Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tidak membangun cinta. Kami tidak membangun kasih di antara kami. Karena pernikahan itu dimulai dari jatuh cinta. Betul gak Bapak Ibu? Gak mungkin kan Bapak Ibu menikah dengan orang yang Bapak Ibu gak kasihi, Bapak Ibu gak cinta. Terus tiba-tiba mau menikah gitu kan. Tapi ketika itu pasti pernikahan dimulai dengan jatuh cinta. Tapi sesudahnya porsi yang terbesar adalah membangun cinta. Nah, membangun cinta ini butuh Bapak Ibu sangkal diri, pikul salib ya. Karena itu setiap hari daily yang harus kita lakukan bersama pasangan kita. Oke, itu intermezzo. Baru masuk ke topik utama. Colek kiri kanan khususnya yang ada pasang seat belt kuat-kuat. Ya. Tema pagi hari ini saya bagikan adalah redeeming love. Ya. Redeeming love itu adalah penebusan cinta. Ya. Saya sungguh diberkati dari sebuah film ini, kami berdua teliti. Ternyata dari film ini ternyata diadaptasi dari novel. Novel yang dibuat dari tahun 1991 sampai akhirnya tercetak 30 juta kopi dengan 30 bahasa disebarkan, akhirnya dibuatlah film. Nah, film ini bicara tentang kekuatan cinta dan kekuatan iman. Khususnya anak-anak muda di tempat ini. Kalian harus punya cinta dan iman. Colek sebelahnya, harus ada kekuatan cinta dan iman. Ya. Karena apa? Ini modal dasar ya. Ketika kita tahu bahwa kita mencintai seseorang itu harusnya bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan kasih.
Ya, kasih yang mempersatukan kami di dalam pernikahan sehingga tidak ada yang bisa memisahkan. Ya, bicara Tuhan mempersatukan kita, hanya maut yang memisahkan, bukan manusia. Manusia itu bicara ego. Banyak orang yang memutuskan seperti yang tadi dengar cerita, saya mau cerai karena itu manusia, yaitu manusia saya sendiri, ego. Karena saya merasa direndahkan, dihina, dan dia juga suka nyanyi lagu pulangkan saja aku ke orang tuaku. Saya pernah pulangin dia juga Bapak Ibu. Ternyata waktu saya pulangin ke rumahnya, saya balik lagi ke rumah, saya diingetin satu bon di atas meja. Saya beli aqua, ditulis di bon itu, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Jadi saya balik lagi jemput di mertua saya jemput dia lagi balik. Cara-cara Tuhan begitu luar biasa atas hidup pernikahan saya dengan istri saya. Oke. Ya. Ada 3 tantangan yang sangat penting yang harus Bapak Ibu dan saudara-saudari pegang sebagai kebenaran. Ya, buat oma, opa, ya adik-adik juga bisa pegang ini. Supaya apa? Jadi pembelajaran yang nantinya akan kita lewati masa-masa sukar bersama Tuhan Yesus. Ada 3 tantangan ya Bapak Ibu dalam membangun cinta di dalam sebuah pernikahan. Yang tadi saya katakan, jadi bukan cukup hanya dengan jatuh cinta Bapak Ibu di dalam suatu pernikahan, tapi kita butuh membangun itu agar kasih kita kepada pasangan kita itu tidak pudar, tidak menjadi tawar. Tidak pikir, oh ntar kita setelah menikah jadi saudara. Enggak ada Bapak Ibu jadi saudara. Tetap kita jadi pasangan, pewaris tata kerajaan Allah ya. Yang pertama adalah komunikasi. Ya Bapak Ibu, mari kita lihat cuplikan video ini. Nemenin aku ke salon ya? Kan kemarin baru ke salon, emang gak bosan apa? Ya enggak lah. Oh gitu. Kamu ya yang udah bosan nemenin aku sendirian aja ke salonnya. Kok diam? Emang harus jawab apa? Ya jawab apa kek? Iya, aku temanin. Enggak usah, aku salon sendirian aja. Yakin kamu mau sendirian, gak takut? Emang kamu pikir aku cewek lemah? Oh ya udah. Ya udah doang. Harus gimana sih? Ya masa kamu tega sih biarin aku jalan sendirian? Kalau nanti di jalan aku ada apa-apa gimana? Ya udah aku temanin, ayo. Enggak usah, aku kesel sama kamu. Iya maaf. Maaf doang. Harus gimana sih aku? Nah ya udahlah biarin aja deh. Aku jalan sendirian aja. Kenapa-napa di jalan juga atau aku dicopet nggak apa-apa. Biar kamu senang. Siapa sih yang senang? Ya makanya temenin aku dong. Kan aku bilang ayo, aku temani. Kamu ngomongin kayak nggak ikhlas gitu. Yaudah deh nggak usah. Biarin aku di jalan kecelakaan atau Ya dicopet. udah biarin, tabrak truk sekalian biarin. Mampus kesel banget. Iya tuh kan bener kamu. Iya, kita lihat yang satu lagi ya Bapak Ibu. Sayang, tolong buang sampahnya ya. Ya, oke. Sayang, sampahnya dong. Tolong. Sampahnya. Ya. Aku buang sampahnya, sayang. Ya, ini sering kali terjadi ya Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu yang sudah ada di dalam pernikahan ya. Kayaknya gak nyambung banget ya kalau kita mau komunikasi sama pasangan. Saya juga ngalamin Bapak Ibu. Ya, saya tuh tipe orang yang seneng denger suami saya kalau pulang dari kantor. Saya tuh seneng dia cerita tentang kantornya, dia cerita tentang temennya. Saya seneng tuh denger. Tapi kalau misalkan saya ngomong, saya tanya, dia bilang apa? Kamu tuh bawel ya. Kamu tuh cerewet banget sih, tahu nggak orang tuh capek pulang gitu ya. Nah kalau nggak ditanya nih Bapak Ibu, tahu nggak dia bilang apa? Kamu nih nggak perhatian banget sih. Aku nih udah pulang loh, udah capek loh. Kamu ngapain kek gitu. Jadi kadang-kadang saya sendiri ngalamin Bapak Ibu. Begitu sulitnya berkomunikasi, ya nggak nyambung. Kayaknya ada sesuatu hal gitu. Nah kadang-kadang ya saya juga pengen cerita gitu loh. Sama pasangan kan, pengen cerita, pengen curhat, ya kan seneng kan kalau dia dengerin gitu kan. Tapi respon yang dia lakukan apa ketika saya curhat? Dia sibuk dengan handphone, ya kan, dia sibuk dengan hal yang lain. Jadi saya merasa, nih orang dengerin gak sih ya? Sampai kadang-kadang hehehe gitu. Dengerin nih saya ngomong gitu ya. Terus kalau saya gak cerita, dia bisa gini, cerita dong, kamu ngapain aja tiap hari gitu, kamu ngapain aja hari ini gitu. Terus sekarang saya gini, ini orang jadi mau cerita apa enggak sih gitu. Jadi kita bingung gitu loh. Saya sendiri ngalamin kebingungan gitu. Antara ngomong, nggak ngomong gitu. Sampai pernah sering kali saya melihat gitu loh ketika dia melayani orang. Dia bisa dengerin tuh Bapak Ibu. Nyimak serius, penuh kasih.
ngomongnya tuh waduh lembut gitu ya. Terus saya ngomong, kamu kok bisa ya sama orang ya kayak gitu ya. Tapi kok sama saya gak bisa ya. Gak bisa loh Bapak Ibu. Dia bisa tuh dengerin orang berjam-jam cerita ya kan. Terus dia bisa kasih kata-kata motivasi yang enak didengar. Jadi jujur kadang-kadang saya jealous gitu loh, iri gitu loh. Kok dia bisa ya sama orang, kok sama saya gak bisa gitu kan. Kalau maksudnya, bawel lu, cerewet lu, gitu. Jadi saya ngomong gitu sama dia, kenapa ya kamu kalau sama orang tuh bisa perhatian. Wah, bisa ngomong kayaknya manis didengar gitu ya. Kayaknya bukan saya aja deh, bapak-bapak di sini juga sama kayak saya deh. Ah, udah ketawa sama berarti. Ya, inilah ungkapan hati daripada istri. Tapi saya juga mau ungkapin hati sebagai suami. Tadi kan dia bilang maunya denger cerita saya kan. Sebenarnya nggak cerita Bapak Ibu. Saya duduk, dia langsung kayak apa? Lagi siapin mesin tik di kepolisian. Saya kayak di BHP. Tadi nyampe kantor jam berapa? Terus ketemu siapa? Terus ngomonginnya apa? Terus berapa orang yang ada di sana? Berapa orang saksinya? Jadi saya kayak di BHP. Jadi saya udah marah banget gitu. Sampai saya ngomong daripada you BHP terus setiap hari. Besok you ikut aja ke kantor. You lihat siapa ngapain aja saya kerja. Saya bilang gitu. Itulah kalau you married sama orang cermat. Tuh. Detail. Dia mesti tahu dari A sampai Z. Ya kalau you tahu suami you tipenya intim suka lupa. Ya you harap maklum juga lah. Ya nggak bisa dong, kan you pasti inget dong. Apalagi tadi baru pulang gitu kan. Yang jelas saya gak pernah lupain kamu. Sih. Kalau udah kayak gini udah kelepek-kelepek deh ya, udah susah. Karena kami berdua harus terus menghidupi yang namanya firman Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 4 ayat 16. Ayat 6. Ayat 6 ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada Setiap semua orang. Nah setiap orang itu prakteknya dimulai dari pasangan. Coba remes-remes tangan pasangan yang ada suami istri. Yang sudah suami istri ya. Menikah, yang udah menikah, yang belum jangan ya. Dilarang, perboden ya, remes-remes, tolong tangannya ya. Tolong diremes-remes, jangan dipandangin, diremes-remes. Tolong yang di depan ini nih diremes-remes, jangan dipandangin, remes-remes. Nah, remes-remes ya, gemes ya. Jadi kalau kita melakukan ini ya, kita akan merasain firman itu hidup. Karena apa? Dikatakan penuh kasih. Nah, saya merasa jujur ya, saya nih ungkapan hati sebagai suami. Suami kerja capek-capek, berkorban buat istri sama anak ya. Tapi perkataannya manisnya tau gak di mana? Dari anak yang paling besar sampai anak saya 3 sampai yang kecil. Mau makan apa sayang? Yes. Besok mami masakin apa sayang? Mau ya sayang nanti dimasakin ya. Saya diem gitu. Giliran saya baru deket. Belum nanya mau makan belum. Baru deket dia. Lu makan di luar aja. Gua kan tahu lu gak suka, lu makan di luar aja. Iyalah kan you di luar kerja. Untuk percuma saya masak juga kan ya. Teman-teman ya Bapak Ibu khususnya suami istri yang udah menikah, betul gak? Kalau suami kita di luar kerja, buat apa kita masakin di rumah, betul gak? Jadi biar dia makan di luar, kita kasih makan anak, nah ntar dia pulang baru ya, kita kasih makan. Ya tapi di luar dibajetin, kelasnya kelas warteg Bapak Ibu. Di rumah daging, enak semua lengkap. Anak-anak itu butuh energi. Anak-anak itu masa pertumbuhan. Kalau you sudah bertumbuh, nanti jadi ke samping, lebih baik ke atas. Jadi sudah cukup. Ya. Ini yang terjadi di dalam pernikahan kami ketika kami tidak menghidupi firman. Iya. Tapi ketika kami menghidupi firman yang tadi ya penuh kasih, ya saya langsung ngomong, Beb, you tahu nggak Beb, cincin ini ya bedanya sama kamu apa? Cincin ini nih. Dibawa kemana-mana, Wah. taruh di sini. Cincin ini cuma melekat di jari. Kalau kamu selalu melekat di hatiku. Wow. Ini apa? Komunikasi yang harus dilatih. Tapi sekarang saya bisa ngomong saat ini begini. Bisa dia kelepek-kelepek. Dulu belum ngomong aja baru pegangan tangan. Diapain tangan saya? Ngapain pegang-pegang? Ngapain pegang-pegang? Terus dia merinding. Katanya geli katanya. Terus saya bilang emangnya gue setan? Baru dipegang dikit merinding geli. Nah ini terjadi
Karena apa? Ya kita di dalam pernikahan itu yang tadi dibilang harus membangun. Ya makanya saya dapat survei keterangan. Usia 55 tahun sampai 60, 65, 70, 75. Survei membuktikan ingin cerai. Karena apa? Pernikahan di usia 55 ke atas itu nggak lagi dirawat. Nggak lagi diberikan sesuatu yang membuat kita bergairah di dalam pernikahan. Saya sedih sekali. Lihat ya opa, oma udah nggak mau lagi sama-sama. Udah cerai aja. Sungguh saya punya hati di dalam pernikahan bersama istri saya. Hari-hari ini bukan anak muda aja yang mau bercerai. Orang yang lanjut usia pun mau bercerai. Karena udah tahan begitu lama luka. Nah karena komunikasi tidak pernah dibangun. Suami kerja terus, istri urusin anak terus. Akhirnya gak ada lagi hubungan komunikasi. Ketika tidak ada komunikasi maka keabnormalan terjadi. Ada begitu banyak ya nggak di gereja ini. Ibu-ibu doa syafaat di gereja lain. Wah dia doa syafaat, doa buat bangsa-bangsa, buat pemimpin-pemimpin. Tapi dia nggak pernah doain suaminya. Dia nggak pernah doain anak-anaknya. Akhirnya ketika keluarga ini hancur, selalu nyalain Tuhan. Apalagi yang paling gampang habis nyalain Tuhan, nyalain gereja, nyalain komsel, nyalain pemuridnya. Selalu nyalain orang. Harusnya sadar saya nih ada bagian yang salah. Ya, kita kadang-kadang Bapak Ibu terjebak ketika berkomunikasi dengan pasangan. Terjebak lewat apa? Lewat handphone Bapak Ibu. Saya menemukan banyak sekali ya pasangan-pasangan dia curhatnya di handphone. Bukan sama orang yang tepat. Contoh, misalkan dia kesel nih sama suaminya, dia bisa taruh di status. Jadi orang itu jangan keras kepala. Jangan kepala batu, bla 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 bla. Jadi seluruh dunia mesti tahu apa yang sedang dia alamin. Seluruh dia harus mengerti apa yang sedang dia alamin. Dan bukan cuma di status. Kadang-kadang dia taruh di Facebook, IG. Biar semua orang tahu, merasakan, turut merasakan apa yang dia rasakan. Di sini nggak ada kan ya? Di sini nggak ada. Dan kami pernah melayani satu pasang. Komunikasi lewat handphone Bapak Ibu. Istrinya di atas, suaminya di bawah. Cuci mobil. Terus suaminya jawab, selfie lagi nyuci mobil. Udah nih fotonya. Apalagi beresin dapur. Itu. Jadi komunikasi lewat handphone Bapak Ibu. Jadi dia lagi nggak cari lagi pasangan tapi dia cari handphone karena dia nyaman. Karena handphone kan nggak bisa berkomunikasi, artinya nggak bisa dua arah, cuma satu arah. Ya. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kita jangan terjebak ya dengan handphone ini yang sepertinya teman kita ya. Padahal sebenarnya teman kita yang sejati adalah pasangan kita. Ya. Nah, kita masuk ke tantangan yang kedua. Tantangan yang kedua, ya ini tantangan kedua terpenting dan teramat penting. Jadi anak saya bilang, Dad, kalau you sharing nanti ya tentang pernikahan khususnya keuangan harus seserius mungkin. Khususnya di dalam keuangan. Kalau saya seserius mungkin, jemaat di tempat ini harus lebih serius. Karena keuangan ini dipakai juga di dalam pernikahan. Oke, setuju? Fokus, colek kiri kanan, jangan ada yang ngantuk, ini jam-jamnya rawan. Ya, fokus ya Bapak udah setuju Pak. Oke? Ya, kita lihat kebenaran firman Tuhan ya di Mazmur 24 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta langit dan segala isinya. Dan di mana dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya Bapak Ibu, kita ini gak punya apa-apa Bapak Ibu. Yang punya itu Tuhan. Kita ini bukan pemilik, tapi kita adalah pengelola. Ya. Nah kalau kita bukan pemilik artinya apa? Ya kita jangan gunakan dengan semena-mena semaunya kita Bapak Ibu. Tapi kita mesti tanya sama yang punya pemiliknya, mau diapain nih? Harta-harta ya, uang, materi kita yang Tuhan kasih sama kita. Kita coba punya yang namanya karunia menikmati. Makanya kita harus bersyukur Bapak Ibu kalau kita diberikan karunia menikmati. Karena di luar sana gak banyak orang bisa menikmati Bapak Ibu. Artinya walaupun dia mungkin hidup berkecukupan, berlebih.
tapi dia belum bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Ya, kebenaran firman Tuhan yang lain di Ibrani 13 ayat 5. Kita lihat ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Allah itu gak akan biarin kita Bapak Ibu. Ya, dia gak akan meninggalkan kita. Jadi jangan takut. Banyak ya orang tua sekarang ini ketakutan ketika mau apa? Mau menyekolahkan anaknya. Ya, dia bingung mau cari uang di mana. Karena apa? Dia tidak melihat, tidak menggunakan keuangan itu dengan tanda kutip cara yang benar. Artinya gini, ketika dilihat mungkin saudara atau tetangga dia menyekolahkan anaknya di tempat yang ya internasional yang lebih dari yang dia bisa lakukan, dia juga kepengen Bapak Ibu untuk dia melakukan hal yang sama. Tapi akhirnya dia menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk dia mendapatkan uang. Padahal Tuhan bilang, aku gak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi kita jangan takut Bapak Ibu. Ya, pasti Tuhan dengan caranya akan memberkati kita untuk kita bisa memenuhi ya apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Nah, kebenaran selanjutnya. Di dalam Lukas 16 ayat 13 firman Tuhan berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengidahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi ayat firman Tuhan ini sering sekali dikhotbahkan, sering sekali kita dengar, tapi kok kita gak menang-menang. Bukan kita lah, saya ngomong. Ya. Kenapa gak menang-menang? Karena itu ya, di dalam keuangan itu ketika menikah itu selalu banyak manipulasi menurut saya sebelum ketemu Tuhan saya. Selalu saya ditunggu di depan pagar setiap akhir bulan aja. Bapak-bapak ngerti ya akhir bulan. Waktunya gajian dia tunggu, dia sambut dengan sukacita. Halo, apa kabar? Ayo Udah sini makan masuk, belum? mari masuk. Udah masuk tau gak, belum duduk, mana setorannya? Mana gajinya? Saya kasih gaji. Saya senyum-senyum, dia kan cuma minta gaji. Komisinya kan dia gak tahu. Komisinya dia gak tahu. Saya umpetin. Ternyata dia punya moto. Suami. Artinya apa? Semua uang adalah milik istri. Waduh, dia punya moto. Itu uang dimanapun ya saya sembunyikan. Baik-baik bapak-bapak, suami-suami. Istri itu punya karunianya bukan 6. 7, 8, 9, 10 dia dapat. Dia bisa cium. Dia tahu melebihi anjing pelacak, duit di mana diumpetin dia tahu. Ini duit siapa nih kamu ngumpetin ya? Nah di situ saya bertobat juga, ya udah ketahuan ngaku, ya udah dah. Memang dia udah punya moto gitu, udah akhirnya saya mulai serahin. Tapi waktu nyerahin, apakah saya setulus hati saya nyerahin? Tidak. Mari kita lihat simulasi yang akan saya kasih lihat kepada jemaat di tempat ini. Saya percaya bahwa saya selalu merasa, saya adalah kepala rumah tangga, jadi saya yang pimpin keuangan. Bye-bye bro. Ai sekolah bro, jadi ai yang ngatur bro. Ai sekolah keuangan. Gak Jadi bisa, mana bisa orang saya yang cari duit you di rumah. Iya, tapi you kan sekolahnya gak lolos. Jangan begitu. Kalau sekolah itu cuma diajarin baca, tulis sama tambah-tambahan kurang-kurang uang mah bisa saya cari, saya yang kelola, saya yang Ya pegang. cobalah, Oke. coba. Nih lihat ya. Coba. Saya yang pegang uang, ayo taruh uangnya sini saya yang pegang. Terus. Bapak Ibu bisa lihat. Dengan keegoisan saya pegang lama-lama habis. Nah kalau habis, tim BAP datang lagi nanya. Apa saya bilang? Gak bisa kan? You gak percaya sih Ya sama udah deh. Ai. Kayak kamu Ai ini bisa. sekolah dibayar mahal-mahal. Kayak kamu bisa aja. Bisa lah. Coba. Cuma pemasukan kurang pengeluaran kok. Apa kamu koleksi Tupperware begitu banyak? Terus baju juga serinya banyak.
Pasti juga gak bisa lah kamu mah. Tuh, mana laporannya? Minus terus. Ini yang kami lakukan bertahun-tahun. Sampai saya dan istri sepakat kita tahu dalam pernikahan, khususnya di dalam keuangan pun kita harus undang yang namanya Yesus. Ya, Yesus, kami sepakat berdoa, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus. Kami gak sanggup kelola ini Tuhan. Ya. Kami tahu Tuhan hanya berkat daripadamu yang buat kami kaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati kami Tuhan. Sungguh kami tahu tidak ada lagi kebocoran-kebocoran dalam keuangan. Kami percaya berkat-Mu kami kelola dengan bijaksana. Wow. Bahkan terus melimpah. Dan inilah berkat kelimpahan terjadi dalam setiap anak-anak Tuhan. Wow. Tepuk tangan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menolong kami di dalam keuangan. Wow. Tahu gak Bapak Ibu kenapa ini bisa terjadi ketika kita di dalam keuangan itu menjadi satu Bapak Ibu? Yes. Karena pernikahan itu menyatukan dua pribadi. Ya, karena pria akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Artinya dia akan bersatu. Jadi di dalam pernikahan itu ada satu kesatuan Bapak Ibu. Ya, jadi harus jadi satu. Nah, bukan hanya di bagian keuangan, ya, tapi juga dalam mendidik anak, ya. Itu semua kita harus jadi satu Bapak Ibu. Nah, makanya kita butuh pribadi Yesus untuk bisa menyatukan kita. Karena saya pribadi yang berbeda dengan suami saya. Tapi ketika kita undang Yesus di dalam pernikahan kita akan jadi satu dan kita akan bisa saling melengkapi. Jadi bukan cari pasangan yang sama Bapak Ibu. Saya seringkali ketemu pasangan-pasangan yang ketika kita layanin ya, saya nggak sama nih, hobinya beda, ya, keinginannya beda, tujuannya beda, banyak banget beda. Saya nggak sama suami saya, nyesel saya kawin sama dia. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Ketika kita undang Yesus, kita memang nggak akan menjadi pribadi yang sama, tapi kita menjadi cocok. Artinya apa? Kita saling melengkapi, Bapak Ibu, pasangan antara suami dan istri. Nggak akan pernah bisa sama. Bahkan orang twin saja, orang kembar itu kan nggak sama. Gitu loh, memang nggak sama Bapak Ibu. Jadi jangan berharap pasangan kita akan berubah menjadi sama dengan kita. Tapi biarlah kita menjadi cocok sama pasangan kita. Ya, karena ada Kristus di tengah kita. Ya, yang terutama penting sekali adalah tantangan ketiga. Bilang ya sama pasangan ini lebih penting dan terutama, yaitu keintiman. Ya, keintiman di sini bicara keintiman kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Keintiman kepada Tuhan menentukan keintiman kita sesama bukan di luar ya, bukan di pelayanan tapi di pasangan kita. Kenapa di pasangan kita itu penting? Karena kita mesti bangun keintiman. Mesti ada sinergi yang sama. Ketika kita menikah kita tahu ada kekuatan ketika kita sepakat sehati sepikir. Maka apapun yang kita minta Tuhan berikan. Ya, jadi disinilah kekuatan daripada setiap kita ketika kita intim dengan Tuhan. Dan kita bisa lihat dari kebenaran firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 4 dikatakan, hendaklah kita semua menghargai hubungan pernikahan kita masing-masing sebagai sesuatu yang kudus, dan hendaklah hubungan suami istri dijaga supaya tetap murni, karena Allah akan menghukum setiap orang-orang yang berbuat cabul dan zina. Ya, jadi hubungan kita dengan pasangan kita harus dirawat, diberikan sesuatu yang murni. Bukan yang palsu, yang semu. Ya, banyak orang memberikan pasangannya ya itu sesuatu yang semu. Bahkan ada tips-tips kalau suami udah banyak kasih hadiah pasti dia ada sesuatu yang gak benar. Atau istri dandannya kelewat cantik pasti ada yang gak benar. Nah itu semua orang dunia yang nilai. Tapi kita orang percaya kalau kita kasih dengan tulus tidak ada maksud apa-apa. Dia dandan cantik juga buat saya kasih sesuatu juga yang berharga buat dia. Karena apa? Ini harus dinikmati oleh anak, cucu, bahkan juga keturunan kita, bahkan juga komunitas gereja ini. Karena hubungan kita menentukan
Siapa kita? Ya, coba suami-suami angkat tangan. Ya, angkat tangannya begini ya. Pertama ini siapa? Tuhan. Bilang ini pertama Tuhan. Kedua pasangan. Ketiga anak. Keempat siapa? Pekerjaan. Suami harus bekerja. Kelima teman. Ya, sama istri juga ya. Sama seperti ini kita punya hubungan. Tapi kenyataan anak-anak Tuhan hari-hari ini dibalik. Set. Pertama siapa? Teman. Kalau nggak ada lu nggak rame bro. Yang kedua apa? Kerjaan. Tambahin omset, gedein pabrik. Terus kejar karir. Kalau kita karirnya tinggi kita dihargain sama orang. Yang ketiga siapa? Apapun kalau karir udah berhasil, kita mau nyenengin siapa? Nyenengin anak. Apapun yang anak minta kita ikutin. Mau makan apa kita ikutin. Yang keempat siapa? Pasangan. Yang kelima siapa? Tuhan. Tuhan. Padahal kalau empat-empatnya ini lagi ada masalah, cari siapa? Cari lagi siapa? Tuhan. Selalu harusnya kita nggak boleh balik. Selalu Tuhan, pasangan, anak, pekerjaan, teman. Inilah konsep yang kita harus bangun terus. Keintiman kita ini, ya dulu saya kalau disuruh ditanya ya ditunjuk sama istri saya gitu ya. Ambilin itu. Wah itu saya bisa emosi tuh. Bisa emosi. Boleh kita lihat cuplikan kedua. Video pertama ya. Smells good, babe. Ya, oh sayang ambil itu dong. Tuh, itu tuh. Yang ini? Itu. Oh, ini? Itu tuh. Nah. Itu. Ya, ini bicara apa? Keintiman. Ya, ini boleh dilakukan hanya kepada suami dan istri. Anak-anak muda nggak boleh lakukan kalau belum menikah ya. Jadi pastikan kalau saya bisa praktekin seperti ini, kalau dulu saya kesel. Sampai akhirnya saya bisa lakukan. Bahkan ya saya bersama istri saya jalan pagi kita gandengan tangan gitu ya. Saya nggak sadar di belakang ada tetangga yang ngikutin. Dia orang di belakang tau gak nyanyi lagu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Saya kaget di belakang yang nyanyi ibu-ibu gitu loh. Ya saya tapi gak lepas, saya gak jaim. Ya saya jalan aja. Inilah Yongki dengan pasangannya. Nah akhirnya anak kami bikin foto, video yang membuat saya juga kagum sama Tuhan kita. Ini lagunya lagi viral. Nanti teman-teman juga Bapak Ibu bisa bikin juga video kayak gini. Silakan tampilkan. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Ya, keintiman saya dengan pasangan kepada Tuhan menentukan keintiman saya dengan anak-anak jasmani saya, dengan anak-anak rohani saya, dengan komunitas saya, dengan gereja di tempat ini, bahkan dengan bangsa dan negara ini saya punya hati. Itu cara Tuhan mengubah kita semua. Iya Bapak Ibu, begitu luar biasanya sebuah pernikahan yang bisa mengubahkan sebuah dunia. Karena apa? Ketika pernikahan kita dipulihkan, diubahkan ya Bapak Ibu. Anak-anak kita juga akan bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, yang takut akan Tuhan ya. Dia tidak menjadi anak yang pemberontak. Yeah. Ketika keluarga kita diubahkan, tentu kita akan mengubah komplek rumah kita. Dari komplek rumah kita menuju kepada kota, bahkan menuju kepada bangsa kita. Begitu luar biasanya sebuah pernikahan Bapak Ibu. Nah makanya saya menghimbau saat ini, tidak ada kata terlambat Bapak Ibu. Untuk kita membangun cinta di antara pasangan kita. Dan itu memang harus dilakukan setiap hari Bapak Ibu. Dan saya bersyukur ya, maksudnya saya sama suami itu sering melakukan kegiatan bersama-sama.
Dan tanpa sadar itu ternyata kami sedang membangun hubungan kasih kami. Jadi kita ke pasar bersama ya, kita pergi nonton, bukan nonton sih, pokoknya pergi kemana bersama, melakukan kegiatan bersama gitu ya. Sampai anak saya tuh kalau misalkan kita pergi salah satu tuh pasti kayak apa ya, kayak mobil tuh perlu spring balancing gitu loh. Jadi yang satu agak-agak gimana gitu, galau, baper kalau anak sekarang bilang gitu loh. Dan itu ternyata menjadi apa ya, gaya hidup yang kami lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu maksudnya saya menghimbau Bapak Ibu untuk coba lakukan kegiatan bersama. Walaupun small thing, makan bersama ya Bapak Ibu ya, pergi ngedate sama pasangan ya. Berapa banyak, berapa sering, gak usah ditentukan waktunya. Tapi kita memang harus ada waktu berdua untuk kita membangun cinta itu di antara kita. Yes. Bapak Ibu. Oke, ya saya akan melakukan simulasi. Ya sekali lagi simulasi ini bukan sulap, bukan sihir. Karena saya bukan magician. Saya undang Bro Randy bersama istri. Yeah. Banyak kesalahan yang saya lakukan secara pribadi. Ya ketika saya memuridkan atau ketika saya mendampingi orang-orang yang bermasalah di dalam pernikahan. Ya, di dalam pernikahan kita tahu ada yang namanya kasih, kuasa dan kebenaran ya. Saya selalu ngajarin ya, selalu kepada setiap orang yang di konseling atau dimuridkan, harus ada kasih bro di pernikahan bro. Harus ada apa? Kuasa ya, harus ada kebenaran. Berubah bro, lu harus berubah bro. Coba you lihat bro, ini kan cara pandang kasih ya. Ini lihat dari depan bro, sama suami istri lihat. Coba lihat cara pandangnya, lihat arah pandangnya sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Ya, saya nasihatin kamu loh. Saya nasihatin berulang-ulang. Saya bilang, udah berubah belum bro? Lihat bro, cara pandang you bro. Belum, kamu lihat. Udah berubah belum arah panahnya? Belum. Kita doa yuk. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat Bro Randy bersama istri cara pandang dengan kasih, kuasa dan kebenaran akan diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Lihat lagi bro, pasti udah berubah bro, matanya udah dicelikan. Berubah bro? Belum, pakai mata rohani dong. Masa pakainya mata pencarian terus sih? Nggak bisa lihat sesuatu di alam roh. Ternyata saya secara nggak langsung memaksakan seperti ini. Kenyataannya cara pandang mereka, bicara kasih itu tau nggak di mana? Yang tadi, komunikasi itu harus ada kasih. Di dalam keuangan itu kalau mau menang harus ada kuasa Tuhan. Yes. Bukan kuasa kekuatan si pemurid atau pribadi ini sendiri. Dan di dalam yang namanya keintiman harus ada kebenaran. Kalau cara pandangnya nggak berubah-berubah seperti ini, kira-kira bisa menang nggak di dalam komunikasi, di dalam keuangan, di dalam keintiman nggak bisa ya. Kita kayaknya mesti doa puasa nih bro. Doa dan berpuasa yuk kita undang. Kita kencang-kencang. Jangan gua yang doa, lu yang doa juga. Lu senyum-senyum doang sih bro. Tuhan Yesus gak datang, kita doa yuk sama-sama sepakat. Udah puasa ya, 21 hari puasa Daniel. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus datanglah ke pernikahan Bro Randy dengan pasangannya. Karena kami mau pribadi ini memiliki cara pandang yang benar. Cara pandang yang benar-benar datangnya daripadamu. Karena Engkau adalah air kehidupan. Air yang memurnikan pernikahan Bro Randy dengan istrinya. Mulai siang hari ini cara pandang dia. Dengan komunikasi, keuangan, bahkan juga keintimannya Tuhan dengan Engkau berubah. Siang hari ini terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Bro, you lihat bro, coba bro. Yesus sudah datang nih bro, jangan turun dulu Yesus. Berubah gak bro? Berubah? Berubahnya biasa aja, peluk Yesus dong kalau udah berubah. Yang ubah bukan saya. Yang ubah bukan istri saya, yang ubah siapa? Tuhan Yesus. Jadi mesti peluk, thank you sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus thank you. Salamin ya, Tuhan Yesus thank you. Ya, ini cara paradigma, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk. Ini cara pandang kita. Kalau cara pandang kita selalu merasa, kok gue gak nyambung-nyambung kalau ngomong sama pasangan. Kok gue gak ngalamin pemulihan di dalam keuangan. Kok gue gak bisa punya hubungan deket ya sama Tuhan. Apalagi sama sesama. Karena cara pandang kita jangan-jangan selalu salah.
Yes. Kita mulai menghakimi pasangan kita. Yes. Dia udah gak ada kasih. Dia gak ada lagi bisa dipercaya ngomongin uang. Dia gak ada lagi keintiman sama Tuhan. Makanya ketika kita sebagai pasangan gak deket lagi sama Tuhan, pasti kita gak deket sama pasangan. Pasti kita gak deket lagi yang namanya anak. Pasti kita gak ada lagi semangat untuk kerja. Kita gak ada lagi semangat untuk pelayanan. Tapi saya tahu hari ini ketika ada cara pandang yang benar, Ya. kita semua on fire. Yes. Untuk menikmati pernikahan, untuk menikmati semua kebaikan Tuhan. Iya. Itu yang kami rasakan hari-hari ini bersama istri, anak, bahkan juga komunitas. Ya. Saya undang tim musik. Bukan hanya cara pandang ya Bapak Ibu teman-teman. Tapi kita harus punya iman. Percaya bahwa Tuhan akan mengubahkan pasangan kita. Dia akan mengubahkan hidup pernikahan kita. Ya, jadi ada iman. Dan kita harus terus mengundang Yesus di dalam hidup pernikahan kita. Sehingga tadinya pernikahan kita yang horor itu akan menjadi harum Bapak Ibu. Artinya apa? Akan banyak orang bisa menikmati hidup pernikahan kita. Orang akan bisa melihat bahwa Kristus hidup di dalam pernikahan kita. Dan itu memang butuh effort, butuh kerja keras untuk kita membangun itu. Tapi Bapak Ibu gak usah khawatir karena kita ada kasih karunia bahwa ada penolong yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang akan meng-guide kita, yang akan menuntun kita untuk kita bisa masuk di dalam pernikahan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita mau datang sama Tuhan. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Yes. setia. Ya, kalau siang hari ini Bapak Ibu datang bersama dengan suami atau istri, boleh berpegangan tangan. Mari kita buat komitmen yang baru. Bahwa ada Kristus di tengah kita. Dia yang menolong hidup pernikahan kita bahkan keluarga kita. Karena Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang mengerti. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu di dalam membangun cinta di antara pasangan kita. Karena kasih karunia Allah begitu besar dalam hidup kita. Ketika kita percaya, ketika kita mengubah cara pandang kita kepada pasangan kita. Hari ini, saat ini saya percaya Tuhan akan mengubahkan hidup pernikahan kita. Yang kita mulai putus asa, yang kita mulai gak tahu mesti lakukan apa buat pasangan kita. Tapi siang hari ini biar kasih Allah yang memenuhi ruang kosong yang ada di dalam hati Bapak Ibu di tempat ini siang hari ini. Mari Bapak Ibu buat komitmen yang baru di antara Bapak dan Ibu untuk datang sama Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah jemu-jemu menolong kita. Kalau Dia bisa mengubahkan pernikahan saya dengan pasangan saya percaya siang hari ini Dia juga akan mengubahkan pernikahan Bapak Ibu di tempat ini. Tidak ada pernah kata terlambat Bapak Ibu. Keluarga Bapak Ibu akan diubahkan
Anak-anak akan menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang mendengar apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu kita bawa hidup pernikahan dan keluarga kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman kita Bapak Ibu. Bahwa Dia Allah yang menolong hidup pernikahan kita. Yes. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sikiar mana sikiar. Siang hari ini hamba berdoa buat para suami. Biarlah ketika engkau menjadi imam, raja dan nabi, Ya benar. engkau akan melakukan komunikasi dengan baik dan benar kepada pasanganmu, Amin, amin. kepada anak-anakmu. Yes. Bahkan engkau akan menjawab kepada setiap orang penuh dengan kasih, Ya. kuasa dan kebenaran. Amin. Dan aku berdoa juga buat setiap suami-suami di tempat ini. Yes. Kalau engkau terlalu sibuk dan teramat sibuk hari-hari ini, kau ambil waktu duduk tenang, kau bangun hubungan kembali dengan Tuhan. Amin. Karena ketika engkau jauh dari Tuhan, sesungguhnya kau juga jauh dari istri dan anak-anakmu. Ya. Karena hamba pernah mengalami, hamba begitu jauh daripadamu Tuhan. Ya. Hamba sadar tidak sadar hamba dikuasai oleh mamon Tuhan. Siang hari ini juga Tuhan, Engkau Tuhan yang sama, Ya. membebaskan, melepaskan setiap para suami Yes. yang begitu takut sekali untuk kehidupan hari-hari ini bersama istri dan Ya. anak-anaknya. Tuhan yang sama memberkati aku. Tuhan yang sama juga akan memberkati engkau. Siang hari ini Tuhan, hamba berdoa buat para suami. Ketika engkau bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Amin, amin. Ketika amin. engkau berusahalah dengan hikmat-hikmat Tuhan. Ya, amin. Jangan kau andalkan hikmat-hikmat Ya. dunia. Karena hikmat-hikmat dunia akan membuat engkau jauh daripada Tuhan. Ya, benar Tuhan. Membuat engkau jauh daripada pasanganmu. Yes. Dari anak-anakmu. Bahkan dari komunitas di mana engkau pernah Amin. berkomsel. Amin. Siang hari ini hamba berdoa buat Yes. para suami. Yes. Kau yang tarik kembali Tuhan. Ya. Kau yang tarik kembali Tuhan para suami-suami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin, amin. Karena hamba tahu Tuhan, ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami ada rasa takut dan hormat Tuhan. Yes. Kami mau kembali Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena roh takut akan Tuhan terus ada di dalam kami Tuhan sebagai imam, Amin. sebagai raja dan sebagai Yes. nabi Tuhan. Yes, yes. Kami tahu Tuhan, ini fungsi kami Tuhan. Ya. Ini peran kami Tuhan. Ya.
Jadikan kami Bapa yang memiliki hati kembali kepada anak-anak. Ya benar Tuhan. Kami memiliki hubungan dengan anak-anak kami pulih Tuhan. Ya, Kami gak mau terikat Tuhan dengan mamon Tuhan. ya, Kami mau terikat dengan Engkau Tuhan. ya. Siang hari ini juga hamba berdoa buat anak-anak muda di tempat ini. Yes. Kalau engkau saat ini melihat orang tuamu, papa mamamu, mungkin tidak seperti yang engkau harapkan. Ya, Saya mau katakan ketika engkau berdoa, Yes. ketika engkau meminta pertolongan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang setia. ya. Dia tidak pernah meninggalkan setiap pergumulan Yes. engkau anak-anak muda. Amin. Kalau engkau mengalami hal-hal yang tidak enak dan kau melihat orang tuamu tidak seperti Ya, yang kami sampaikan, saya mau katakan Tuhan yang sama akan mengubah orang tuamu. yes. Ketika engkau berlutut berdoa bersama komunitasmu, ketika engkau terbuka dan ketika engkau berdoa berpuasa, siang hari ini Tuhan, kau lihat seruan doa anak-anak muda di tempat ini Ya, Tuhan. ya, ya. Khususnya untuk orang tua mereka Tuhan. Ya. Terjadi Tuhan pemulihan Tuhan di dalam Amin. pernikahan orang tua Amin. mereka Tuhan. Amin. Kalau hari-hari ini juga Tuhan ada orang tua yang begitu hancur hati Ya, melihat anak menantunya ingin bercerai. ya. Sungguh Tuhan, kami tahu Tuhan. Ada orang tua yang berdoa. Ya. Ada orang tua yang merendahkan hatinya. Yes. Kau sebagai orang tua, Ya. mintalah ampun kepada anak dan menantumu. Mungkin tanpa sadar, engkau melakukan hal-hal yang tidak benar dan dilihat oleh anakmu di masa Ya. kecil. Ya. Siang hari ini engkau akan menjadi penyembuh. Amin. Engkau akan menyembuhkan luka yang engkau buat kepada anak-anak. Engkau. Yes. Bahkan kepada menantumu. Ya. Kau minta maaf dengan kerendahan hati. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Amin. Yang akan mengubah Yes. setiap keluarga dan keluarga itu akan mengubah keluarga yang lain. Siang hari ini Tuhan, hamba berdoa juga Tuhan. Buat setiap pemimpin-pemimpin di tempat ini Ya. Tuhan. Terus Tuhan, Ya. bangun pernikahan mereka di atas batu karang-Mu Tuhan. Amin. Amin. Sehingga pernikahan-pernikahan pemimpin di tempat ini Tuhan. Yes. Semakin kokoh dan menjadi teladan buat anak-anak muda yang lain Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, melalui pernikahan kami sungguh menerima berkat-berkat daripadamu Tuhan. Kami tahu berkat ini akan terus mengalir kepada keturunan bahkan kepada bangsa-bangsa. Amin. Kami berdoa, kami bersepakat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.